Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farihul Lutfi MPD dan teman-teman kelas MKS 2E yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ridho yang telah diberikan agar kita semua dapat berjumpa kembali. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Tarisya Audrey Anastasia sebagai moderator. Topik yang akan kami sampaikan mengenai Pancasila sebagai filsafat. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu 1. Lailatun Nadia, 2. Carmelita Della Puspita, 3. Tarisya Audrey Anastasia, 4. Sifa Unihayah, dan yang kelima, Sania Raihana Putri. Baiklah, langsung saja kita simak hasil diskusi dari kelompok 5. Selamat menyaksikan. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah atau Arab dan filosofi atau Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia atau philosophia. Sementara itu, pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai pandangan hidup. Fungsi filsafat Pancasila. 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. 4. Menjadi falsafah hidup bangsa. 5. Sebagai dasar negara. 6. Memberi hakikat kehidupan bernegara. 7. Menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Tujuan filsafat Pancasila. 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. 2. Menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. 3. Untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. 4. Untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. 5. Menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan. 1. Radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya, hingga sampai hakikat atau substansi yang dipikirkan. 2. Universal, yaitu pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kekhususan berpikir filsafat menurut Jaspers terletak pada aspek keumumannya. 3. Konseptual, artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya, apakah seni itu? Apakah keindahan itu? 4. Koheren dan konsisten atau runtut. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. 5. Sistematik, artinya pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud dan tujuan tertentu. Objek filsafat. Objek filsafat meliputi dua hal, yakni objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat adalah suatu kajian penelaahan atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek material filsafat ini mencakup segala hal, baik hal-hal yang konkret maupun yang tidak konkret. Menurut Poetjawijatma, objek material filsafat ialah yang ada atau yang mungkin ada. Sedangkan objek formal yaitu sifat penelitian. Objek formal adalah
penelitian yang mendalam. Kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Penyelidikan sains tidak mendalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti secara empiris. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu metode filsafat. Metode filsafat dibagi menjadi 10 kelompok. Yang pertama, metode kritis. Metode ini bertitik tolak pada kenyataan bahwa betapa banyak pengetahuan dan pendapat manusia yang bersifat semu. Yang kedua, metode intuitif. Metode ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasio manusia, tetapi bukan bersifat anti-intelektual. Yang ketiga, metode skolatis. Metode ini kerap disebut sebagai metode sistensis deduktif, bertitik tolak pada prinsip-prinsip sederhana yang sangat umum, diturunkan hubungannya yang lebih kompleks dan khusus. Yang keempat, metode matematis. Menurut Descartes, metode analitis yang mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisis geometris, dan aljabar. Yang kelima, metode empiris eksperimental yang menekankan pada data kesadaran individual yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. Yang keenam, metode transidental. Metode ini menitik beratkan kepada periode baru bagi filsafat barat yang analisanya kriteria logis mengenai pengertian dasar tertentu. Yang ketujuh, metode dialektis. Metode ini menampakkan diri dari akal yang tidak terbatas. Yang ke-8, metode fenomenologis. Metode ini ingin merefleksikan mengenai pengalaman langsung jauh bertindak secara sengaja yang berhubungan dengan suatu objek. Yang ke-9, metode eksistensialisme. Metode ini yang mereduksi pokok yang pertama yang menyisihkan eksistensi. Yang ke-10, metode analitik bahasa. Metode ini dipelopori oleh Wittgenstein bahwa bahasa merupakan sebuah tingkah laku dalam situasi untuk menyampaikan suatu pemikiran. Wittgenstein menolak segala bentuk reduksi. Problem utama dalam filsafat. 1. Dasar ontologis atau hakikat manusia, sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan inilah, maka secara hierarki, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya. 2. Dasar epistemologis atau pengetahuan sila-sila Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan, kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Adapun potensi atau daya untuk meresapkan pengetahuan, atau dengan lain perkataan, transformasi pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut, yaitu demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Yang ketiga, dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai
yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Pancasila sebagai filsafat hidup. Dalam Memorandum DPR-GR 9 Juli 1966 yang disahkan oleh MPRS dengan ketetapannya nomor 20 MPRS tahun 1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau way of life, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Falsafah hidup bangsa mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada. Pancasila menjadi moral kehidupan bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara dalam arti menurut penyelenggara dan penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral atau etika politik. Sebagai konsekuensinya, negara tunduk kepada moral dan wajib mengamalkannya. Moral menjadi norma tindakan dan kebijaksanaan negara sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Moral Pancasila memberikan inspirasi dan menjadi pembimbing dalam pembuatan undang-undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugas mereka masing-masing, serta hubungan kerjasama di antara mereka, hak-hak dan kedudukan warga negara, dan hubungan warga negara dan negara dalam iklim semangat kemanusiaan. Telah selesai presentasi dari kelompok 5. Sekian dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.